ini adalah mencari list reviewer, karena reviewer ini sebaiknya dalam satu conference itu disediakan saja sebanyak-banyaknya, karena orang-orang ini adalah volunteer dan kita tidak bisa mengontak atau WA supaya minta cepat atau sesuai deadline. Kita hanya bisa mengimail, dan kalau dia memberikan komen itu adalah nasib dan keberuntungan kita. Kalau tidak ya, oleh sebab itu kita perlu menyiapkan banyak reviewer. Contoh di sini untuk neural network ya, yang keahliannya neural network. Ini cara untuk mencari reviewer ya, searching dulu. Caranya di bagian dokumen ini kita searching, lalu nanti kita sesuaikan areanya. Neural network untuk computer science dan engineering biasanya ya, dan juga biasanya matematik juga. Mungkin ini nanti bisa show all. Kita lihat lagi, bisa kita list preferensi untuk conference kita itu di list area yang kita limitkan pada area tertentu. Karena kalau ini banyak sekali ya, sampai ribuan ya. Nah, ini kita limit tuh kepada yang 3 tadi. Lalu kita juga biasanya kalau orang-orang yang sudah jurnal publish-nya, berarti dia dikategorikan orang yang sudah lebih berpengalaman dalam menulis. Jadi di sini kita jangan mengklik yang conference paper ya, karena conference paper ini biasanya banyak student, bahkan student S1 juga sekarang udah proceeding conference ya, Indeks Scopus. Nah, jadi kita sarankan artikel dan review artikel, karena ini adalah jurnal-jurnal. Ya, biasanya kalau orang menulis jurnal, accepted di jurnal yang terindeks di Scopus, itu bisa dikategorikan ya sudah berpengalaman. Namun bisa juga tidak, bila dilihat dari urutan correspondingnya, ambillah yang corresponding author. Jadi itu caranya. Jadi ambillah yang artikel dan review, dan nanti kita cari corresponding email, karena itu biasanya dosen ya. Dan ini untuk afiliasi nggak perlu, dan ini juga nggak perlu. Nah, ini juga jurnal ya, source type-nya jurnal. Oke, ya ini ya jurnal aja. Oke, seperti itu ya. Jadi open access nggak perlu dijadikan limit, karena kita perlu melimitkan adalah pada area ya, dan juga pada dokumen tipenya, tipe dokumen yaitu jurnal ya. Jurnal itu bisa dalam bentuk research article dan review article, dan juga pada kategori source type jurnal aja, nggak usah conference, book series atau book atau ini nggak usah. Jadi jurnal aja, limit tuh ya. Oke, kita limit tuh sehingga wah ini masih lumayan banyak. Tahunnya ya benar Mbak. Tahunnya kita sortir yang 5 tahun terakhir ya mungkin ya. 2020 sampai 2025 dulu ya. Supaya melimitkannya. Oke, mana dia? Limit tuh. Oh, oke, sekarang masih banyak juga. Mungkin kita bisa sortir ke bagian komputer dulu aja mungkin ya, biar nanti nggak terlalu ini. Jadi boleh dicari dulu area komputer aja dulu, nanti dicari di ekstrak Excel-nya. Oh ya, belum klik ya all. Nah, belum Bu exclude juga ya. Dari mana exclude-nya? Apply change ya. Oke, sehingga sekarang jadi 100.000 juga ya, nggak apa-apa, coba dulu. Nah, ini nanti ada limitasinya, dia hanya minta per 20.000. Nah, jadi nanti di sini kita limitkan, betul ya Mas ya? 20.000 dulu di sini ditukar jadi you can select up to 20.000. Berarti ini 20.000 dulu ya. Nah, seperti itu. Nanti ingat yang kita cari sebenarnya adalah corresponding email address ini ya. Jadi mau di-unklik semua yang lain boleh, kecuali nama autornya mungkin sama corresponding address aja, supaya nanti Excel yang kita dapat tidak terlalu rumit. Nah, mungkin juga bisa cari editor ya, kalau dia ada email ada nggak ya, coba klik aja. Jadi adalah tersedia editor dari jurnal yang sudah diterbitkan oleh author. Nah, bisa juga seperti ini.
Harap-harap editor ini adalah nama dan email juga. Nah, ini corresponding address. Nah, nanti di export sehingga nanti kita dapat Excel, sehingga kita dapatlah list nama orang yang bisa menjadi reviewer, yang ada corresponding emailnya juga, sehingga kita nanti bisa membuat database untuk meng-email beliau apakah bersedia menjadi reviewer ataupun editor pada conference kita. Jadi kita bisa memilih nanti dari yang sebanyak ini siapa yang membalas mau jadi reviewer, ya mungkin stepnya. Lalu siapa yang mau jadi reviewer, mungkin ada dari sebanyak itu, mungkin ada 100 orang misalnya. Nanti dari 100 orang yang bersedia jadi reviewer, udah membalas email kita lihat H-indeksnya. Bisa juga seperti itu. Nanti siapa yang tinggi sekali itu bisa kita tawarin jadi editor, seperti itu stepnya ya. Oke, ini step untuk mencari editor dari kemungkinan reviewer yang sudah kita email. Ada cara lain, kebetulan sekarang kita sedang dapat jatah gratis ya. Maka di sini gratis di Scopus AI ini bagus sekali. Karena Scopus AI ini kita harus memasukkan ya. Yang kita masukkan adalah topik ataupun scope kali ya, scope. Apakah itu misalnya neural network, apakah itu Mbak Titin ada saran? Bidang Mbak Titin apa? Agriculture. Agri ya? Bisa. Agri. Ya oke. Apa ya Mbak? Nah, smart ya, scope yang ada di conference Bapak Ibu, smart agri business ya. Bisnis. Oke, cari ya. Nah, di sini ini sebenarnya bagus sekali untuk menulis juga ya, Bapak ya. Bagus juga untuk menulis. Namun dia juga selain untuk bisa memberikan referensi langsung kepada apa yang kita minta, dia juga menyarankan, ini contohnya ini adalah summary dari apa yang kita mau, misalnya ya, masukkan kata-kata yang lebih lengkap, tapi kalau mau menulis tentu masukkan kata-kata yang lebih lengkap. Kalau kita hanya untuk mencari editor ya, kemungkinan editor yang kompeten atau reviewer yang kompeten, yaitu dengan pencarian AI Scopus ini di bagian yang topik expert ya. Bagian topik expert bisa dilihat ya adik-adik, topik expert ini. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki H-indeksnya lumayan tinggi untuk topik yang kita input tadi ya. Nah, ini Mbak Titin udah mencari kemarin. Oke, nah ini dia. Lumayan toh. Jadi ada namanya Prabha Chander C, 10 H-indeksnya. Lalu untuk Muhammad Aryam ini masih 2, nah ini bisa dipilih aja. Jabar itu 6 ya. Jadi di bagian yang ini mungkin kita preferensi kita yang si Prabha ini ya. Nah, karena HID-nya 10. Jadi bisa masukkan yang lain. Ini Prabha ini gimana caranya? Yaitu dengan melihat di bagian sini Bapak ya. Bagian sebelah ya. Di ini ya. Ini ada emailnya di sini. Oh, view profile, view. Oh, oke, preview ada emailnya ya. Oke, ini untuk untuk dia punya profil di Scopus. Namun gini, kita cari cara untuk mencari emailnya. Mungkin di sini ada nggak ya? Ini topik expo. Oh, nggak ada citasi sih ya. Cari sendiri ya. Ya lihat dari papernya nanti ya di profilnya. Oke. Ya, ini mumpung kita kalau di UMY kita bisa masuk ke, kalau ini open access sih bisa dilihat, tapi yang tidak open access seperti artikel ini kita tidak bisa masuk ke papernya ya. Tapi mungkin kita bisa lihat di view ad publisher-nya ya. View ad publisher-nya.
Ini mana Mbak? Kan yang korespondennya graduate sama. Oh ini ya, oke. Ini ya. Objeknya klik kanan terus copy adresnya itu. Oke, sini. Oh bisa di copy emailnya ya Mbak ya dari yang tadi ya. Oh, yang ada lambang ini ya. Klik kanan. Nggak bisa dong. Oh ini nih. Sang tautan. Oke. Iya, tapi nyarinya nanti yang cadangan bagian profilnya tadi. Iya betul dari paper-papernya ya. Oke bagus, makasih Mbak Titin. Nah nanti dari paper-papernya yang ada kita lihat dulu yang betul-betul si Bapak tadi ya namanya tadi. Oh gitu. Oh, oke. Tapi kan belum tentu juga dia corresponding, tuh harus dilihat satu-satu. Harus lihat satu-satu. Oke. Mungkin atau langsung nengok di Scopusnya itu kali ya. Langsung aja di Scopusnya ini ya. Kan ada juga email biasanya ya. Oh ini nih. Nah ini dia ya. Oke. Berarti klik 2 kali kalau pakai ini salin alamat email. Oke. Alhamdulillah dapat caranya. Nah jadi langsung bisa melalui Scopusnya aja. Jadi lihat di judul tersebut, diklik ya, lalu lihat yang bagian tanda surat ini ada di Bapak Prabacandar. Nah itulah yang akan kita copy, salin alamat emailnya. Nah ini untuk cari editor yang kompeten ya. Oke. Baik. Itu ini bisa kita copy di sini ya. Oh iya, ngomong ya, alhamdulillah ya. Oke begitu. Makin ini kita teruskan adik-adik ya untuk topik vokal kita ada topik-topik yang sudah kita Ibu susun ya. Nanti mungkin akan Ibu bagi untuk konferensi 1, 2, 3 siapa dan untuk tema topik-topik tertentu itu apa baca kata-katanya untuk dicari di AI Scopus ya. Oke baik, terima kasih. Untuk mungkin mau lihat contoh lain lagi mungkin ya. Contoh lain untuk di sini bidangnya Smart Agri Business. Contoh bidang Ibu tuh apa namanya? Artificial Intelligence itu terumum ya. Neural network ya. Neural networks. Oke. Ini dicari dan kita lihat di bagian di bagian topik expert ya. Maka kita akan dapat orang-orang yang expertise-nya itu neural network seperti topik yang kita sebut tadi dengan H-indexnya. Wah, ini tinggi banget ya. 45 H-indexnya. Ini orang-orang yang expert ya. Nah, jadi Vinari Kureja ini dikenali sebagai expert di bidang neural network ya. Ini bagus sekali. Jadi caranya lihat profil ya. Lihat profil. View profil fullnya. Lalu lihat setiap judulnya di Scopus ini aja. Ini kebetulan tidak dia ya. Cari lagi yang beliau. Yang alamat enggak ya? Betul ya enggak ya Mbak ya? Ini dia Viku Reja. Cari satu-satu dulu. Tapi nggak apa-apa. Yang kita cari adalah orang yang sudah jelas kompetensinya. Jadi ini tidak rugi mencari-cari ke bagian paper di profilnya itu. Klik kali ini pakai diklik kanan kalau Mbak Titin ya, kalau Ibu diklik dua jari. Oke, ini alhamdulillah sudah dapat. Maka ini nanti nama beliau, afiliasinya di copy ya, nama beliau, afiliasinya ini ya, dan juga alamat emailnya tadi di copy ke dalam Excel. Begitu ya adik-adik ya.
Oke, ini mungkin Ibu WA kan ke sini aja pastenya. Nah, ini elemen email sih Bapak yang HINIC-nya 45 tadi ya. Oke, alhamdulillah ini itu dulu ya untuk proses pencarian editor dan reviewer yang kompeten dengan cara pertama, cara biasa yang kita sudah gunakan biasanya. Dan sekarang adalah cara yang berbasis AI Scopus. Nah, ini betul-betul sangat membantu sekali mencari orang-orang yang sangat kompeten di skop-skop tertentu, valid dan ada email address-nya. Selamat bekerja adik-adik semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.